Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seta Lovitasari. Saya dari kelas IPA 1 nomor absen 6. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman literasi religi saya. Baik, pertama-tama yang akan saya bahas adalah pentingnya dzikir kepada Allah. Perlu kita garis bawahi, tidak ada sesembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat diperlukan untuk kita agar selalu mengingat Allah, salah satunya dengan berzikir kepadanya. Kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, kali ini saya akan mengkaji surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini turun pertama kali atau sebagai wahyu pertama. Ayat ini juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-Alaq ini pun akhirnya menjadi 19 ayat yang semulanya 5 ayat karena seiring berjalannya waktu. Sebelum lanjut ke pengkajian ayat-ayat tadi, saya akan membahas sedikit mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu ini. Perlu kita semua tahu, sebelum diangkat menjadi Rasulullah, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad adalah nabi yang husnul akhlaknya. Wahyu pertama yang berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 ini turun melalui mimpi di waktu subuh. Baik, selanjutnya saya akan mengkaji surat Al-Alaq ayat 1 yang berartikan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata bacalah pada ayat ini tidak sekedar membaca saja, tetapi bermakna memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menganalisis apa yang menyebabkan negara Arab, khususnya kota Mekah, pada saat itu disebut sebagai negara jahiliyah atau zaman jahiliyah. Walaupun sudah maju pada dunia perdagangannya, negara ini tetap disebut negara jahiliyah. Ternyata penyebabnya adalah jahiliyah pada aspek ketuhanannya yang menyembah berhala, dan jahiliyah pada aspek akhlak penduduknya. Misalnya mengubur hidup-hidup bayi perempuan, mabuk, berjudi, dan lain-lain. Selain itu, ayat ini juga memerintahkan untuk Nabi Muhammad SAW agar tidak bersembunyi dan malah melarikan diri ke dalam gua. Pada saat wahyu pertama turun, memang Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam gua, yaitu Gua Hira, untuk menyendiri. Ternyata hal tersebut malah tidak dibenarkan oleh Allah SWT, dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk segera mengatasi kejahiliahan di negara tersebut, khususnya kota Mekah. Selanjutnya adalah ayat yang keempat yang berartikan yang mengajari manusia dengan perantara kalam atau pena. Kalam yang disebut di sini sangatlah luas. Bukan hanya sebuah pena yang sering kita ketahui. Kalam di sini yang paling utama adalah bapak dan ibu guru kita. Beliau adalah perantara Allah dalam mengajarkan ilmu dari Allah. Apabila suatu saat kita menjauh dari beliau, semisal bolos pelajarannya, itu berarti kita juga menjauh dari Allah. Dan menjauh dari Allah adalah sifat dari syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulannya adalah terus bersemangat dan beristiqomahlah dalam menuntut ilmu. Karena siapa yang kuat dan sabar serta tabah akan godaannya atau ujiannya, dialah yang akan menang. Dengan tak lupa tetap berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada Allah, dan selalu mengingat Allah. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan sebuah hal penting, yaitu Allah memiliki sifat asy-syakur, yang berarti maha bersyukur. Allah akan bersyukur memiliki hamba jika hamba tersebut beriman kepada Allah, senantiasa bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu mengingat Allah. Berhusnul akhlak, karena hamba yang berhusnul akhlak di semasa hidupnya dan ketika di akhir hayatnya, maka hamba tersebut akan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.